Bagaikan bola panas yang menggelinding liar, proses penyelidikan atas kasus pilu tewasnya Eki dan Vina kini telah melebar kemana-mana. Mirisnya lagi, hari demi hari mulai bermunculan pula sosok-sosok baru yang ikut menyuarakan kritikan mereka akan semerautnya proses penyelidikan kasus ini. Salah satunya adalah seorang konten kreator TikTok bernama Widya yang terus vokal menyinggung beberapa pihak. Sontak saja, celotehan-celotehan yang dilontarkan Ibu Widya menjadi perbincangan hangat di halayak ramai. Lantas, apa sajakah celotehan Ibu Widya yang berhasil membuat publik bertanya-tanya? Untuk menjawab itu, inilah 5 kontroversi celotehan Ibu Widya terkait kasus Vina menurut Cumi Top 5. Perkembangan penyelidikan atas kasus Vina memang telah menyeret beberapa nama yang belum diketahui secara pasti keterlibatannya. Ya, walaupun pihak Polda Jawa Barat telah mengamankan sosok Peggy Setiawan yang diduga merupakan sosok DPO dalam pencarian, warganet masih berselancar liar di media sosial guna mencari dalang aksi keji itu. Begitu pula dengan Ibu Widya. Dalam beberapa unggahannya di media sosial TikTok, Ibu Widya bahkan sampai menyeret nama mantan Bupati Cirebon, yakni Sunjaya Purwadi Sastra. Pasalnya, berdasarkan celotehan Ibu Widya, Sunjaya Purwadi Sastra memiliki seorang anak lelaki yang bernama Peggy Setiawan, namun keberadaannya dihilangkan. Boleh dites DNA dong, ya. Nah, Bapak Sunjaya ini, ya, memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu, ya. Kenapa tiba-tiba dihapus? Ya, karena Pina mengetahuinya. Lalu Pina ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara, ya. Nah, seharusnya pihak rumah sakit juga kepolisian ya menginterogasi di mana Pina itu dilarikan pada waktu itu. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini ya. Orang-orang yang menangani Vina ketika di rumah sakit. Kemudian lambat laun doa saya yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya. Terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Iya, jadi awalnya memang kan kami ada mempertimbangkan untuk melaporkan akun-akun yang selama ini beberapa hari ini mengeluarkan berita-berita hoax. Dugaan pelaku kasus Vina. Nah, cuman rupanya ada pertimbangan keluarga. Pada akhirnya karena memang peristiwa yang tidak benar kan, ya keluarga lebih memilih untuk mendiamkan saja, gitu, tidak mengambil langkah hukum. Selain menyebut nama mantan Bupati Cirebon ke-27, Sunjaya Purwadi Sastra, Ibu Widya sempat pula menyeret nama pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, yakni Hotman Paris Hutapea dan asistennya Putri Maya. Tidak tanggung-tanggung, Ibu Widya bahkan berani menuding Hotman dan Putri Maya telah menerima sejumlah uang dari sosok mantan Bupati Cirebon. Jumlahnya pun fantastis, lantaran menurut Ibu Widya, uang tutup mulut itu diyakini sebesar 7 miliar rupiah. Beredarnya kabar ini tentu membakar amarah Hotman. Menariknya, pengacara asal Sumatera Utara itu sontak membuat sayembara berhadiah miliaran rupiah bagi siapapun yang mampu membuktikan ucapan miring Ibu Widya. Udah, dapat transferannya 7 miliar. Iya, ya kan, dapat kan? Sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kulit bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi
yang namanya Putri tidak bisa membuktikan. Mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya? Mana bukti CCTV-nya? Jujur, kami tidak pernah tahu apalagi menerima suap dari siapa pula itu kan. Jadi karena kami ngerasa nggak menerima juga, ya ngapain juga harus diambil pusing gitu. Karena menurut itu kan fitnah ya, fitnah menyebarkan hoax di media sosial tuh ada sanksi hukumnya loh, itu hati-hati tuh. Kok bisa tercetus 7 miliar tuh dari mana? Saya mau tanya dari mana sebenarnya. Karena kita menganggap Widya biasa-biasa aja. Oh baik. Mengapa ini? Widya bukan siapa-siapa gitu. Widya bukan orang yang harus ditakutin. Kenapa? Kami jalan aja gitu. Nggak peduli. Widya bukan siapa-siapa. Widya bukan orang yang diberikan kuasa. Terus Widya juga bukan siapa-siapa menurut kami, atau dia pejabat atau siapa juga bukan. Gitu. Jadi kami nggak peduli. Widya mau bilang apa silakan aja, terserah Widya. Terserah Widya untuk berbicara apa. Yang terpenting adalah kami itu adalah kuasa hukum korban, kuasa hukum almarhum keluarga Vina. Kami memiliki surat kuasa dan kami lebih berhak untuk berbicara. Sementara itu, nama Ibtu Rudiana selaku ayahanda dari almarhumah Eki pun tak luput dari pedasnya cibiran Ibu Widya. Pasalnya, melalui media sosialnya, Ibu Widya nampak terus-menerus mendorong aparat kepolisian untuk mengkaji lebih dalam soal keterlibatan Ibtu Rudiana selama proses penyelidikan kasus Vina pada tahun 2016 silam. Sejatinya, sosok Ibtu Rudiana memang selalu menjadi bahan perbincangan pasca viralnya kasus ini. Mulai dari selebriti seperti Tengku Zanzabella hingga Hotman Paris Hutapea pun termasuk dalam deretan insan yang menilai gerak-gerik Ibtu Rudiana dirasa janggal. Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana, periksa kembali itu Ibtu Rudiana ya, berserta jajarannya. Ada apa ini ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas? Apakah Anda gemetar kalau ini terkuak orang yang Anda lindungi? Itu kan? Nah, kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga agar bisa di pengadilan? Ya, ini kan udah dilimpahkan ke kejaksaan karena nggak mampu kan, misteri itu kan. Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang seperti Widya, bisa ringan kok. Tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri dan jajarannya seluruhnya. Jangan pandang bulu, jangan melindungi jenderal. Ya, itu untuk Kapolrinya. Tinggal perintahkan, tanda tangan presidennya, perintahkan panggil kembali Ibtu Rudiana. Titik. Tak berhenti sampai di situ saja, belum lama ini Ibu Widya juga sempat pula menggegerkan masyarakat dengan tudingannya yang sangatlah menggemparkan. Bagaimana tidak, Ibu Widya menuding bahwa motif aksi keji yang menewaskan Vina dan Eki sangatlah berbeda dengan apa yang diyakini selama ini. Di mana ia menuding bahwa motif pelaku sebenarnya adalah untuk menutupi transaksi barang terlarang, bukan atas dasar kecemburuan dan balas dendam seperti yang diyakini selama ini. Tudingan ini pun mencuri perhatian banyak orang, mengingat pada saat peristiwa nahas itu terjadi, Ibtu Rudiana selaku ayah Eki memang tengah bertugas di Satuan Narkoba Aparat Kepolisian.
2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam, dan sebagainya. Tidak, saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Di lain sisi, baru-baru ini Ibu Widya telah kembali membuat heboh seluruh jagat maya. Pasalnya, ia secara terang-terangan telah menyindir praktisi hukum kondang Rasman Arif Nasution. Ya, bukan tanpa sebab, sindiran itu rupanya sebuah balasan dari Ibu Widya terhadap ucapan Rasman sebelumnya, di mana Rasman Arif Nasution menyebut kesaksian-kesaksian Ibu Widya telah menimbulkan keresahan yang berkepanjangan di dunia masyarakat. Sampai-sampai, Rasman berharap agar Kominfo dan Divisi Cyber Mabes Polri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Ibu Widya. Hal itulah yang membuat Ibu Widya terpancing emosi dan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki motif apapun selain berjuang mengais keadilan bagi para terpidana yang diduga telah dicurangi. Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok. Kok dibilang meresahkan? Tapi menurut saya, dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita, tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan. Gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Jadi saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya, netizen dukung dia. Netizen dukung dia. Ini berbahaya. Watching the report.